Kembali berjumpa dengan saya, sebenarnya Arif dari Forum News Network. Kalau Anda mengamati di pemberitaan media online, kemudian juga media sosial, ini sekarang paling heboh itu adalah pernyataan dari mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sofyan Effendi, yang dia membongkar fakta yang ini sebenarnya bentuk publik itu sangat mengejutkan, tapi sebenarnya untuk kalangan tertentu soal ini sebenarnya sudah sekitar setahun yang lalu ini sudah pernah disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Jadi Profesor Sofyan Effendi ini memang punya data-data bahwa ijazah Jokowi itu palsu karena dia memang tidak pernah menyelesaikan ijazah insinyurnya, dan kemudian soal skripsinya itu juga hanya mencontek dari pidato atau makalah ilmiah dekan Fakultas Kehutanan UGM yang memang ahli teknologi kayu gitu ya, Pak Profesor Sunardi. Nah, gara-gara pernyataan yang kemarin itu yang membongkar soal ini dan sekarang viral potongannya di mana-mana di media sosial, banyak sekali bermunculan itu, membuat pendukung Jokowi yang menyebutkan namanya sebagai Jokowi lovers itu akan melaporkan Profesor Sofyan Effendi ke Bareskrim Mabes Polri. Berarti ini kalau nantinya Profesor Sofyan Effendi ini dijadikan tersangka, ini tersangkanya akan makin banyak karena gara-gara dugaan ijazah Jokowi ini kan sekarang Polda Metro Jaya sudah menetapkan 15 orang tersangka ini dalam kasus itu ya. SPDP-nya, surat perintah dimulainya penyidikan itu sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Ada 12 orang dan kalau tambah Profesor Sofyan Effendi ini ya akan jadi 13 orang. Dan mungkin masih akan terus bertambah karena saya yakin akan muncul banyak orang-orang seperti Sofyan Effendi yang selama ini tidak pernah speak up akan speak up gitu. Tapi kemudian saya berpikir kalau toh niatnya itu untuk membungkam, untuk menakut-nakuti, ya orang nggak akan takut. Ini nanti malah akan ada gelombang orang-orang yang speak up dan juga nanti akan ada gelombang laporan ke polisian. Dan yang kita pastikan polisi yang akan kalang kabut. Mengapa? Karena sampai sekarang ini kan yang didasarkan oleh kepolisian untuk menangani kasusnya adalah laporan apa ya menyebar fitnah, menghasut gitu ya, hoax gitu ya, laporan ini jadi laporan palsu lah ini gitu. Yang hal yang sama juga disampaikan oleh Jokowi Lovers. Namanya hanya disebut, saya baca di media namanya hanya Chandra gitu saja karena ini dianggap dia menyebarkan hoax. Tapi saya kira publik pasti lebih percaya kepada Profesor Sofyan Effendi ketimbang Jokowi Lovers. Karena apa? Karena tentu saja reputasinya dan posisinya sebagai mantan rektor UGM. Pak Sofyan Effendi ini pernah jadi rektor UGM 2002 sampai 2007 dan sebelumnya pernah menjadi kepala badan namanya tadinya BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian, tapi yang kepegawaian negara yang kemudian diubah menjadi oleh Pak Sofyan Effendi diubah menjadi BKN ya, Badan Kepegawaian Negara saja. Kalau tadinya Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sekarang Badan Kepegawaian Negara. Laporan ini memang belum disampaikan ke Barreskrim, tapi ini merupakan reaksi atas viralnya video Pak Sofyan Effendi. Dan kalau kita menyimak apa yang disampaikan Pak Sofyan Effendi ini sekarang menjadi makin jelas ya duduk persoalannya. Jadi saya menyebut ini sebagai game changer, dan kalau kemudian polisi masih terus nekat untuk meneruskan kasus ini, saya kira ini nanti bukan badai, itu bukan hanya menghantam Pak Jokowi dan pendukungnya, tapi juga kepolisian. Ini kita mesti sarankan hati-hati kepolisian menangani kasus ini karena kan kita masih ingat ya laporan eh, ke Polda Metro Jaya itu pada waktu itu Pak Jokowi itu hanya membawa fotokopi ijazah, dan fotokopi ijazah itu kan bukan dokumen yang resmi, dan ini bukan hanya dugaan-dugaan. Kalau tadinya kan munculnya dugaan itu karena ijazah. Pak, ketika Jokowi datang ke Polda Metro Jaya membawa laporan itu, dia membawa semacam map yang digulung-gulung atau kalau orang Jawa nyebutnya diuntel-untel gitu, dan itu dipastikan nggak mungkin itu ijazah asli karena ijazah asli dari UGM itu tebal, dan kemudian itu dipastikan juga oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi, yang dia menyatakan bahwa itu fotokopi yang dibawa ya. Jadi itu diulang beberapa kali. Jadi bagaimana mungkin kemudian polisi yang menjadi basisnya ini kan kalau disebutkan misalnya ini tuduhan ini adalah menyebar hoax, berita palsu, menghasut dan sebagainya, kan yang jadi dasar adalah ijazah aslinya. Nah, soal ijazah aslinya kan sampai sekarang itu sudah ada kepastian setidaknya ini menurut versi dari mantan rektor. Tentu mesti kita juga
harus bersikap secara fair, harus memberikan kesempatan membuktikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tapi kan persoalan ijazah itu sekarang siapa yang punya ijazahnya kan nggak jelas. Dan harusnya yang punya ijazah dalam hal ini adalah Joko Widodo. Tapi kalau Joko Widodo juga kemudian dinyatakan dia tidak ijazahnya palsu, ya berarti itu yang harus diperiksa, ijazahnya dulu yang palsu. Dan bagaimana kemudian orang-orang ini dijadikan tersangka, sementara yang menjadi dasar kan soal ijazahnya, soal kontroversi ijazah palsunya ini. Ini nggak mudah, saya kira, buat kepolisian untuk melangkah terlampau jauh, meskipun sekarang dia sudah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Nah, kita simak lagi ya pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi yang bagian yang penting saja, yang menyatakan bahwa itu adalah ijazahnya palsu, dia tidak pernah menyelesaikan sarjana S1-nya, insinyurnya yang digelar ini, dan kemudian yang disandang maksud saya selama ini. Dan yang lebih parah lagi juga skripsinya itu yang selama ini dipersoalkan oleh terutama Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Rismon, bahwa itu juga palsu, ternyata hasil contekan. Jadi pada waktu Pratikno jadi rektor, Iya. kan dia mengatakan dia yang melakukan, menjadikan Jokowi itu alumni UGM. Iya. Dia aturlah semua. Yang dulu nilainya itu di bawah 2 IPK-nya, Iya. kemudian dirubah-rubah nilai-nilai Iya. itu, kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilai-nilainya, dan tesisnya, skripsinya dimasukkan. Nah, sekarang tinggal dites. Kalau saya tanya, saya minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi. Masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Dan yudisium ya, Prof? Iya, yang wisuda itu yudisium kan. Di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun 85. Jadi artinya dia nggak pernah ikut wisuda. Nah sekarang ini kalau seorang mantan profesor, itu kan kita pastikan begini. Satu, reputasi yang saya sebut, kalau saya lihat CV-nya panjang banget ini Pak. Sofyan Effendi ini secara akademis maupun secara jabatan ini dia nggak diragukan. Dia pasti punya akses yang cukup kuat di Universitas Gadjah Mada, karena pada saat Jokowi itu dinyatakan lulus sebagai sarjana tahun 85 itu, ini Pak, saya baca ini Pak Sofyan Effendi itu masih menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UGM. Dan itu tahun berapa ini? Tahun 80 sampai 86 ya, sampai 86 lah setidaknya beliau itu jadi dekan. Terus kemudian ada jabatan pernah menjadi pembantu rektor dan terakhir menjadi rektor. Jadi Pak Sofyan Effendi pasti punya akses. Jadi kalau tadi Pak Sofyan Effendi menyatakan sudah menanyakan hal itu kepada petugas di sana dan dia mendapat penjelasan seperti itu, saya kira ini sahih. Beda dengan Rismon misalnya, pada waktu itu pasti Rismon pada waktu itu banyak dihalang-halangi ya untuk mendapatkan dokumen yang resmi. Tapi kalau Pak Sofyan Effendi yang nanya, pasti kan Pak Sofyan Effendi juga punya akses-akses, dan orang juga di sana masih sangat menghormati Pak Sofyan Effendi. Jadi dipastikan banyak yang berani speak up kepada Pak Sofyan Effendi. Yang kedua tentu saja reputasinya. Ya, reputasinya sebagai seorang akademisi dan juga pernah menjadi pejabat tinggi negara. Tipikal orang seperti ini, kalau tadi ada lihat bagaimana bicaranya, datar, tenang, dan sebagainya, rasanya sih nggak mungkin orang seperti ini menyebar hoax, tukang hasut gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biarkan prosesnya berjalan, biarkan polisi melakukan penyelidikan kalau Pak Sofyan Effendi nanti dilaporkan. Hanya yang jadi masalah kan sekarang reputasi polisi ini dipertaruhkan dengan melindungi mantan Presiden Joko Widodo. Yang jelas jadi korban pertama itu adalah Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Dr. Johandani Rahardio Puro ya, yang kemarin waktu dalam jumpa pers ya, ketika memeriksa laporan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, mengenai ijazah Pak Jokowi, dan kemudian dia menjamin keasliannya, itu kan kemudian bukan hanya jadi bulan-bulan publik, tapi juga dilaporkan ke Biro Wasidik yang kemudian melakukan gelar perkara ulang atau gelar perkara khusus, dan juga ke Propam. Divisi ke Propam ini dia dianggap melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi
aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau penegakan hukum. Dan justru tapi itu jadi blessingnya itu ketika kemudian Pak Johandani itu pada waktu itu tanggal 22 Mei ya 2025 ini menampilkan beberapa bukti-bukti yang mendukung, dokumen yang mendukung bahwa Jokowi itu memang betul ijazahnya asli, selain katanya identik dengan ijazah pembanding. Nah, yang juga cukup menarik itu adalah kan banyak sekali data-data yang justru yang tadinya diharapkan itu menjadi meyakinkan publik itu adalah bahwa ijazah Jokowi itu asli, antara lain kan misalnya soal SPP, kemudian transkrip nilai dan sebagainya. Justru dari situlah terbongkar semua kebohongan itu karena seperti dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi kan dia hanya sarjana muda atau BSc dan itu sesuai dengan bukti yang ditunjukkan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri bahwa dia mengambil programnya sarjana muda dan kemudian nilainya yang dia banyak sekali nilai apa SKS-nya itu nilai transkrip nilainya banyak nilai D dan C gitu atau C dan D tepatnya gitu sementara A dan B-nya hanya sedikit dan juga kreditnya satuan kredit semesternya nggak SKS-nya itu tidak memenuhi syarat untuk jadi sarjana jadi kelihatannya apa yang cukup cukup masuk akal apa yang dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi bahwa dia itu sebenarnya hanya gelarnya BSc saja bukan insinyur. Dan juga yang telak juga soal skripsi ya skripsi yang dikatakan bahwa itu adalah menyontek begitu ya. Nah, dengan begini ini kasusnya kan Pak Jokowi bisa kena pasal berlapis-lapis ini pemalsuan ijazah itu bisa karena kemudian juga ada soal kebohongan publik. Wah ini untuk seorang pejabat sebenarnya kalau di negara-negara demokrasi yang maju kebohongan publik itu nggak bisa ditawar-tawar karena ini menyangkut kredibilitas. Jadi apalagi kalau kemudian apa ya di head to head itu antara Pak Jokowi yang terkenal sangat banyak sekali berbohong dibandingkan dengan Pak Sofyan Effendi juga orang pasti akan lebih percaya Pak Sofyan Effendi daripada Pak Jokowi. Sekarang ini kan mereka Pak Jokowi kelihatan sekali bahwa mencoba mengalihkan isu ini, isu tekanan terhadap dia dan anaknya itu dengan soal ini ya, dengan laporan-laporan semacam ini. Nah, siapa saja nanti kita baca dulu nih ya, siapa saja akhirnya yang dijadikan tersangka itu. Sebelumnya kan hanya 5 nama kalau seperti dikatakan oleh pengacara Pak Jokowi yang dilaporkan kemarin itu ya, ini duo RS, yang pertama Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar RS, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, kemudian Profesor Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan yang terakhir adalah pengacara Tri Kurnia Royani. Tapi ternyata kalau menurut keterangan dari pengacara Dr. Tifa, yakni Abdullah Al-Katiri, itu dalam program Rakyat Bersuara, itu disebutkan bahwa ada 12 nama yang sudah ada dalam surat perintah dimulainya penyidikan. Artinya mereka ini sudah jadi tersangka. Nah, muncul juga nama mantan Ketua KPK Abraham Samad ini akan dijadikan tersangka juga dan Abraham Samad sendiri sempat bingung kenapa dia masuk dalam daftar sebagai tersangka. Nah, siapa lagi nama-nama yang lain gitu? Ini nama lengkapnya ya. Egy Sujana yang nomor 1 di urutan teratas itu sudah tadi. Rizal Fadila, Muhammad Rizal Fadila ini juga sangat vokal. Dia adalah wakil ketua TPU Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Terus nomor 3 Kurnia Triroyani tadi sudah saya bacakan. Kemudian ada yang keempat itu Ruslan Effendi. Kemudian ada juga 5 Damai Hari Lubis ini semua adalah TPUA. Roy Suryo sudah tadi masuk, Simon Sianipar juga sudah, Fauzia Tiasuma sudah, Abraham Sumat sudah saya bacakan. Nah ini lagi kemudian Michael Benyamin Sinaga ini kelihatannya ini adalah seorang wartawan ya kalau nggak salah di Sentana TV. Kemudian ada Nurdian Noviansah Susilo dan kemudian Ali Rido alias Aldo. Jadi 12 orang. Kalau nanti ditambah dengan Profesor Sofyan Effendi itu akan bertambah menjadi 13 orang. Tapi sampai kapan ini polisi yang akan melindungi Jokowi dan kemudian mencoba membungkam perlawanan publik dengan menjadikan mereka tersangka, ya? Karena kalau kemudian ada gelombang banyak sekali orang yang dilaporkan ke polisi dan kemudian ditindaklanjuti, wah ini akan daftarnya akan sangat panjang karena sejak awal laporan ke Polda Metro Jaya itu juga sangat mengherankan karena prosesnya itu ditangani oleh kepolisian itu sangat cepat begitu ya. Pada hari dilaporkan dan itu langsung diterima laporannya dan langsung ditindaklanjuti.
Padahal sesungguhnya sebelum ada laporan ke Polda Metro Jaya itu lebih dulu sudah ada laporan dari tim pembela ulama dan aktivis ke Barreskrim Mabes Polri, pengaduan sih pada waktu itu sifatnya, yang itu sudah dilaporkan sejak bulan Desember tahun 2024. Nah, barulah setelah ada kasus laporan Jokowi inilah kedua-duanya diproses, dan kemudian yang di Barreskrim itu dengan sangat cepat diputuskan, disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli karena identik dengan tiga ijazah lainnya. Yang jadi yang menarik, saya sempat membaca pernyataan dari mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, yakni Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji, yang dia menyatakan identik itu kalau kemudian ijazahnya yang diidentik itu tiga-tiganya itu palsu, ya berarti ijazahnya Pak Jokowi juga palsu dong jadinya gitu ya. Karena identiknya dengan palsu. Nah, sekarang ini justru menurut saya harusnya diubah ini, kalau memang seperti ini justru laporannya yang harus diproses laporan soal kepalsuan ijazah Pak Jokowi, karena ini dampaknya sangat luas loh ya. Katakanlah benar gitu ya, bahwa Pak Jokowi itu seperti dikatakan oleh Profesor Sofyan Effendi, dia sebenarnya hanya BSc karena dia tidak bisa melanjutkan ke S1, apalagi apa, karena dia nggak lulus mata kuliah dasar umum. Kalau dia ini kan ada mata kuliah dasar umum yang dia tidak lulus, dan biasanya waktu itu rupanya aturannya orang kalau sudah nggak lulus mata kuliah dasar umum dia nggak boleh melanjutkan menjadi S1. Kendati dia mendaftarnya misalnya hanya sarjana muda, tetapi kalau memenuhi syarat dia bisa melanjutkan kemudian untuk menjadi insinyur. Dari situ saja sudah berarti ada pemalsuan dokumen dong. Berarti Jokowi harus mempertanggungjawabkan pemalsuan dokumen itu. Ini bisa berlapis ini. Kemudian juga soal kebohongan publik dan menimbulkan keonaran, kegemparan, saya kira ini kan banyak pasal-pasal. Orang kemudian teringat dengan membandingkannya dengan kasus Habib Rizik Sihab yang pada waktu itu era COVID itu kan dia pada waktu itu tuh di swab maksud saya di Rumah Sakit Umi di Bogor, dan belum ada hasilnya. Pada waktu itu hasilnya apakah dia positif atau tidak, ketika ditanya dia menyatakan bahwa alhamdulillah dia sehat gitu, dan kemudian terbukti ternyata dia positif. Itu pun kemudian Habib Rizik Sihab eh, harus mendekam di penjara, harus disidangkan, dan kemudian prosesnya kita tahu sampai ada penembakan di KM 50 dan sebagainya. Padahal itu yang disebut menimbulkan keonaran publik itu waktu itu hakim mendasarkannya di media sosial saja. Nah, sementara kalau Pak Jokowi ini menggemparkannya bukan hanya seluruh Indonesia, sampai dunia juga menyoroti soal itu. Jadi kalau dibandingkan dengan ini, ya Pak Jokowi itu bisa kena gitu. Nah, tinggal sekarang sebenarnya mudah untuk membuktikannya. Ya Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya itu, dan kemudian dilakukan tes itu tidak bisa hanya melalui puslapor lagi, tapi harus melalui lab yang independen. Kemudian dia ada disaksikan seperti kemarin lah gelar perkara khusus itu disaksikan oleh Komisi 3, oleh Komnas HAM, oleh Kompolnas, dan kemudian pihak-pihak yang menuduhkan itu baru kemudian kita bisa menyimpulkan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi kalau Pak Jokowi masih sampai sekarang terus menghindar, dia tidak mau menunjukkan ijazahnya, ya orang meyakini pasti ijazahnya itu dipastikan palsu. Jadi sekarang ini tekanan publik ini luar biasa. Dan kalau kita lihat ini apa yang dengan kesehatannya Pak Jokowi itu, kemarin kan saya mengingatkan bahwa Pak Jokowi itu pergi yang disebutnya berlibur menemani anak cucunya itu pada tanggal 26 Juni. Dan kemudian dia baru kembali lagi itu pada tanggal 12 Juli. Ini cukup lama liburannya. Dan sehari sebelumnya itu dia sudah diberi kado istimewa karena Polda Metro Jaya memberikan pengumuman melalui Kabid Humasnya bahwa sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi artinya sebenarnya kemarin Pak Jokowi udah tenang lah ya, bahwa oke, orang-orang yang menuduh saya itu udah jadikan tersangka, jadi yang orang lain akan takut. Tapi ternyata orang malah nggak takut, karena kemudian muncul statement dari Pak Sofyan Effendi yang saya sebut sebagai ini bisa jadi game changer, mengubah peta permainan gitu. Ini aja kan kita lihat wajahnya Pak Jokowi ketika kemarin pulang ini di media sosial rame itu dibanding-bandingkan wajah Pak Jokowi yang sebelumnya dengan yang ketika dia pulang dari liburan. Memang kelihatan kalau di wajahnya itu belang-belang putihnya itu sudah tidak nampak lagi ya, tapi itu kelihatan sekali kalau di make up itu ya, make up sangat tebal gitu. Nah, tapi yang menarik itu justru netizen sekarang malah mempertanyakan ini wajah Jokowi yang asli atau bukan gitu.
Ya karena menurut mereka itu ada perbedaan pada struktur giginya. Lagi-lagi soal struktur gigi ini yang jadi persoalan karena Pak Jokowi memang punya susunan gigi yang cukup khas. Mungkin seperti saya juga yang giginya berantakan begitu. Dan itu memang membuat beda dengan foto-foto Pak Jokowi lain yang ditampilkan gitu. Nah ini yang ditanyakan ini foto Jokowi asli atau tidak. Tapi saya kira kita nggak perlu masuk ke soal substansi itu, tapi kita harus bicara soal bohongan dari Pak Jokowi dalam soal ijazah ini. Karena ini sebenarnya persoalan itu bermula dan sekarang malah mulai merambat juga dipertanyakan soal keabsahan ijazah dari putranya yakni Gibran Rakabuming. Jadi kalau Gibran Rakabuming kan dulu disebutkan bahwa dia itu ijazah sarjananya itu dia itu nilainya juga rendah gitu. Jadi apa IP-nya itu tidak memenuhi syarat, tidak eligible untuk menjadi sekolah lanjut lagi mengambil gelar master. Tapi belakangan justru orang malah mempertanyakan jangan-jangan Gibran ini malah tidak lulus SMP. Itu lebih parah lagi karena persyaratan untuk menjadi seorang kepala daerah itu minimal SMA ya. Jadi kalau Pak Jokowi karena betul dia sudah BSc ya minimal lolos lah dia. Dia punya ijazah SMA. Jadi dia nggak akan kena pasal memalsukan dokumen pada waktu mendaftarkan menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur dan bahkan presiden. Tapi kalau Gibran betul dia hanya SMP ya dia berarti kena dua kali. Pertama ketika jadi wali kota, yang kedua ketika dia mendaftarkan diri menjadi wakil presiden. Ini jadi seru banget ini kasus ini dan intensitasnya itu sekarang itu makin tinggi dan saya sekali lagi nggak akan terlalu terkejut kalau kemudian banyak yang speak up karena kan sekarang ini Dr. Tifat, Dr. Roy Surya sudah mengkoleksi beberapa ijazah mereka-mereka yang lulus tahunnya itu dari Fakultas Kehutanan ya, Kehutanan UGM itu bersama dengan yang diklaim oleh Jokowi ya ini pada tahun 85. Kalau sudah ada mulai seperti itu, saya kira mungkin nanti akan banyak yang speak up dan berdatangan untuk membawa menyetor ijazahnya untuk menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi sekali lagi kalau Pak Jokowi mau membantah tudingan bahwa ijazahnya palsu, jangan dengan cara melaporkan. Lebih baik tunjukkan ijazah palsu, bukan ijazah palsunya, ijazahnya ke publik dan kemudian diuji secara fair dan di banyak sekali saksi di situ, kasusnya akan selesai. Pak Jokowi nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi kalau tahu mau berobat mau apa dan saya kira dengan turunnya intensitas tekanan terhadap Pak Jokowi ya Pak Jokowi akan segera sembuh karena penyakit Pak Jokowi ini kelihatannya lebih pada psikosomatis, lebih pada akibat tekanan perasaan gitu ketimbang penyakit yang kan katanya karena tidak cocok dengan udara di Vatikan atau apapun lah namanya itu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.